Di tutorial sore ini kita akan coba membahas soal bab 10 mungkin ya. Kita mulai dari soal tutorial yang nomor nomor 2. Jadi irisan kerucut ya. Jadi kalau kita punya suatu kerucut, kemudian kita coba iris dengan suatu bidang datar, ternyata irisannya itu dia bisa berupa lingkaran, bisa berupa parabola, elip, atau hiperbola. Nah, mungkin karena kita membahas irisan kerucut, kita bisa identifikasi atau menduga ya bentuknya dari persamaannya, ciri-cirinya. Jadi ada parabol, elips, hiperbola, dan lingkaran ya. Lingkaran. Kalau lingkaran itu ciri-cirinya koefisien x kuadrat dan y kuadratnya sama. Jadi kalau kita punya x kuadrat tambah eh, y kuadrat, atau ini tambah 2y kuadrat ya, ditambah 4x min 6y dikurangi dengan 10 sama dengan 0, ini lingkaran. Jadi ciri-cirinya koefisien dari x kuadrat dan y kuadrat itu sama. Nanti kalian bisa rubah ke bentuk bakunya ya. Kemudian kalau parabola itu ciri-cirinya salah satu koefisien dari x kuadrat atau y kuadrat itu 0. Ciri-cirinya itu ya. Jadi kalau kita punya y kuadrat sama dengan 4x, nah ini parabola. Atau x sama dengan min 4y kuadrat tambah 3. Jadi ciri-cirinya eh, salah satu dari koefisien x kuadrat atau y kuadratnya 0. Bisa juga yang x kuadrat gini ya. Jadi salah satu x kuadrat atau y kuadratnya tidak ada ya. Kemudian elips. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah koefisien x kuadrat dan y kuadrat berbeda tetapi tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Jadi contohnya x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian hiperbola. Hiperbola cirinya tanda dari koefisien x kuadrat dan y kuadrat berbeda. X kuadrat min 16y kuadrat sama dengan 64. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dengan mudah kita bisa mengidentifikasi ya, yang D ini kira-kira apa yang D? Atau yang A dulu? Yang A apa ini? Kalau kita perhatikan di sini, yang
kuadrat X kuadrat, Y-nya tidak tidak berbentuk kuadrat ya. Oh, berarti nanti dia parabola. Dan nanti dia parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Itu bisa juga ke kanan atau ke kiri ya, tergantung yang kuadratnya yang apa. Kalau yang B, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, koefisiennya berbeda. Tandanya sama-sama positif, berarti ini elips. Kalau yang C, bola ya. Yang D, hiperbola. E, ini X kuadrat, ini 4Y kuadrat positif, sama-sama positif. Berarti dia elips. Yang F, parabola ya. Yang G, hiperbola. Nah, yang H nanti yang ruas kanan kalau ini kita kuadratkan, terus kita sederhanakan, ternyata nanti X kuadratnya saling mengenolkan ya, menjadi nol. Jadi nanti yang kuadrat itu hanya yang Y kuadrat saja. Nanti ini bentuknya bisa parabola ya. Oke, kita coba nih. Untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, atau hiperbola. Kemudian kita coba sketsa ya. Kita coba yang D, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 3. Iya, bentuknya hiperbola ya. Hiperbola. Terus bagaimana nih kita menggambarnya? Eh, kita bisa menggambarnya titik demi titik ya. Ya, maksudnya kita coba aja titik yang memenuhi berapa. Mudahnya kita coba kalau X-nya 0 nih. Kalau X-nya 0, maka kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 3. Oh, berarti nanti Y-nya sama dengan bisa bisa plus 3, bisa minus 3 ya. Maka kita dapatkan titik yang dilalui 0,3 dan 0,-3. Oke, dia bentuknya hiperbola ya. Hiperbola, kalau kita mau rubah ke bentuk bentuk bakunya, berarti kan ini yang ruas kanan itu koefisiennya konstantanya kita rubah jadi 1 ya. Berarti kita sama-sama bagi bagi 3. Oh ini, maaf, plus minus akar 3 ya. Dengan kita dapatkan Y kuadrat per 3 kurangi X kuadrat per 3 sama dengan 1. Oke, kita dapatkan nih dua titik. Nah, itu sebagai puncaknya ya. Akar 3 sama minus akar 3. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau kita masukkan aja tuh kalau X-nya 1, oh berarti nanti Y kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti Y-nya bisa plus minus 2. Berarti titiknya
adalah 0, kok 0, 1,2 dan 1,-2 ya. Kalau X-nya sama dengan -1, oh berarti Y kuadrat sama dengan 4 ya. Oh berarti nanti Y-nya bisa +-2, berarti titik yang dilalui 1,2 dan -1,2 dan -1,-2. Jadi dia katakan ini skitsa X-nya 1, Y-nya 2 sama bisa -2 ya. Kalau X-nya -1 juga Y-nya bisa 2, bisa -2. Nah dia bentuknya tidak lain adalah hiperbola terbuka ke atas bawah. Atas bawah ya. Nah kalau dari bentuk bakunya kita punya ya. Dia pusatnya ini 0,0. Nah di sini pusatnya. Oke, kemudian kalau yang elips ya, kita coba yang kita punya itu X kuadrat tambah 4Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4 ya. Kalau kita rubah ke bentuk bakunya nanti, yang konstantanya ini kita jadikan 1 ya. Jadi kita coba bagi dengan 4, kita dapatkan bentuknya X kuadrat per 4 ditambah dengan Y tambah 1 dikuadratkan per 1 ya, sama dengan 1. Nah, berarti kita punya tuh pusatnya tidak lain adalah 0,-1. 0,-1 ya. Ingat bentuk bakunya X min A. eh X min P kuadrat A kuadrat tambah Y min Q kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Pusatnya itu tidak lain adalah P, Q. Nah, untuk menggambarnya kita coba cari dulu titik-titik yang dilalui, yaitu titik-titik ujung ya. Bukan ujung, titik-titik maksimum minimumnya. Nah, misalkan nih kalau X-nya sama dengan 0, kita punya itu Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 1 ya. Artinya Y tambah satunya itu bisa eh, plus minus min 1. Tuh Y-nya nanti plus minus 1 dikurangi 1. Oh, berarti nanti Y-nya sama dengan berapa tuh? 0 ya, atau Y-nya sama dengan -2. Nah, kemudian kita coba hilangkan variabel Y-nya dengan mensubstitusikan Y-nya sama dengan -1.
Nah, kalau Y-nya sama dengan min 1, maka kan kita dapatkan itu X kuadrat 4 sama dengan 1 ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan 4, X-nya bisa 2 atau minus 2. Oke, dari X sama dengan 0, kita coba gambar titik-titiknya ya. Nah, ini tidak lain titik-titik sumbu mayor, sumbu minornya ya. Oke, pusatnya 0, min 1. Nah, ini pusatnya nih, 0, min 1. Kemudian, kalau X-nya 0, Y-nya 0 sama min 2. Kalau Y-nya min 1, X-nya bisa min 2, bisa 2. Nah, sketsanya kira-kira seperti ini ya. Oke, kemudian kalau yang F, tadi dia bentuknya apa yang F nih? Kira-kira apa nih? F itu Y kuadrat tambah 4Y tambah 3X min 8 sama dengan 0. X kuadratnya tidak ada ya, atau koefisien dari X kuadratnya 0. Berarti dia kemungkinan dia parabola nih. Karena yang di sini yang kuadratnya itu adalah Y, maka dia bisa terbuka ke kanan atau bisa terbuka ke kiri ya. Salah satu. Nah, kita bisa rubah dulu ke bentuk bentuk bakunya nih. Kita coba yang X-nya itu pindah ke ruas kiri ya. Kita hilangkan di ruas kanan dengan mengurangkan kedua ruas dengan 3X. Kemudian yang ruas kiri ini kan dia bentuknya Y kuadrat tambah 4Y. Nah, perlu diingat dalam merubah bentuk kuadrat sempurna, kalau kita punya X min A dikuadratkan, itu kan dia bentuknya X kuadrat min 2AX tambah A kuadrat. Kalau X min X plus A dikuadratkan, bentuknya kan dia X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Jadi konstantanya bentuk dari kuadrat sempurna itu didapatkan dari setengah koefisien X dikuadratkan ya. Kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi ini
Saya mau lengkapi menjadi bentuk ini ya. Jadi kita tambahkan setengahnya dari 4, yaitu 2 ya. Kita kuadratkan. Tapi di sini biar sama dengan baris yang pertama ini, biar sama dengan min 8. Ini kan 4 nih, biar jadi min 8 berarti kita kurangi dengan 12. Nah, kita mau hilangkan 12-nya di ruas kiri dengan menambahkan 12 kedua ruas ya, sehingga kita dapatkan min 3x tambah 12 yang ruas kiri menjadi y kuadrat y tambah 2 dikuadratkan. Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan min 3 kali x min 4. Kita akan punya tuh dia pusatnya ya, yaitu min 2, 4, min 2 puncaknya. Jadi nanti ini dia sepertinya dia terbuka ke kiri ya. X-nya kalau positif kan ruas kanan jadi negatif. Kalau X-nya lebih besar dari 4 ya. Kita punya tuh kalau X-nya lebih besar dari 4, ruas kanannya ini kan dia menjadi negatif ya. Jadi tidak mungkin nih. Jadi dia syaratnya X-nya kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4. Biar yang ruas kanan positif. Karena yang ruas kiri ini pasti lebih besar sama dengan 0. Karena dia bentuknya Y tambah 2 dikuadratkan ya. Nah, berarti dia nanti terbuka ke kiri. Nah, ini kita akan dapatkan puncaknya adalah dia bentuknya ya. Kalau kita punya Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Oh, berarti nanti dia puncaknya A, B. Jadi di sini kasusnya puncaknya adalah 4, min 2. X-nya 4, Y-nya min 2 ya. Ini saya gambar sketsa saja. Nanti silakan digambar lebih bagus ya. X-nya 4, Y-nya min 2 ini sebagai puncaknya. Nah, nanti dia terbuka ke kanan ya. Nah, seperti tadi kita bisa cari tuh titik-titik yang dilalui di Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan min 3 X min 4. Kita bisa membuat kalau ini nih Y-nya 0. Kalau Y-nya saya kita mau cari titik potong sumbu X kalau Y-nya 0. Oh, berarti kan dia 4 sama dengan min 3 X min 4 ya. Oh, berarti nanti 4 sama dengan min 3X ditambah 12 ya.
Berarti 16 sama dengan min 3. X. Oh, ini min 8 ya. X-nya berarti ketemu 83. 8/3. Nah, nanti dia kira-kira terbuka seperti ini. Nah, itu yang F ya, dia bentuknya parabola. Kalau yang G, Y kuadrat min 2X kuadrat tambah 4X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan secara sekilas ya, koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat ini, dia tandanya berbeda nih. Y kuadratnya positif, X kuadratnya negatif ya. Nah, ini kita coba rubah dulu ke bentuk bentuk bakunya ya. Ini dia karena tandanya berbeda, kemungkinan besar dia bentuknya hiperbola ya. Hiperbola bentuk bakunya Y min P kuadrat dikurangi ya. Oh, gini aja. X min P dikuadratkan dibagi A kuadrat dikurangi dengan Y min Q kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga yang negatif X-nya. Jadi X min P kuadrat A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita coba rubah dulu ke bentuk bakunya ya biar biar lebih mudah menggambarnya. Oke, di sini koefisien dari Y itu 0 ya. Jadi nanti Q-nya ini 0 nih pasti. Kita coba rubah X-nya ini nih. Jadi min 2-nya keluar. Oke, ini X kuadrat. Ini kalau min 2-nya keluar kan berarti 4X-nya kita bagi min 2 jadi min 2X ya. Oke, seperti tadi tuh. Kita tambah setengah dari koefisien X. Koefisien X-nya ini kan min 2. Yang sudah saya kurung ini ya. Jadi kita tambah 1 kuadrat ya. Ditambah Y kuadrat. Nah, biar biar sama dengan baris yang pertama, kita perlu tambahkan berapa itu? Tuh kita kurangi dengan berapa itu? Biar jadi plus 6 kan ini. Nih, konstantanya 6 nih. Ini kan dia min 2 ya. Min 2 kali 1 jadinya min 2. Min 2 ditambah berapa biar jadi 6? Oh, berarti kan tambah 8 ya. Kita tambah 8 tuh. Biar jadi sesuai dengan baris yang pertama ya. Oke, benar ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini min 2 X min 1 dikuadratkan tambah Y kuadrat
plus 8-nya mau saya hilangkan 8-nya nih. Berarti kita kurangkan min 8 kedua ruas. Dikurangi negatif 8. Nah, bentuk bakunya konstantanya jadi 1 ya. Berarti kita coba bagi aja nih dengan min 8. Kita dapatkan x min 1 kuadrat 4 dikurangi dengan y kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, berarti dari bentuk baku ini kita akan dapatkan tuh dia pusatnya ya. P kumaki itu 1,0. Ya, pusatnya 1,0. Nah, mungkin seperti tadi ya, kita coba titik demi titik. Kita coba hilangkan variabel y-nya dengan merubah, mensubstitusikan y-nya 0. Kalau y-nya 0, kita akan dapatkan samanya x min 1 kuadrat 4 ya, sama dengan 1. Oh, berarti kan x min 1 dikuadratkan sama dengan 4. Maka kita akan dapatkan x min 1-nya bisa plus minus 2. Nah, berarti x-nya sama dengan 2 tambah 1, 3. Atau x-nya sama dengan min 1 ya. Min 2 tambah 1. Ya, mungkin biar lebih lebih jelas. Ini kan berarti bisa 2 ditambah 1 atau x-nya sama dengan min 2 tambah 1 ya. Yaitu 1. Oke, berarti dia titiknya. Titiknya. Jadi apa? Kalau y-nya 0, x-nya 3 sama min 1 ya. Nah, ini sebagai puncaknya ya. Nah, dia kira-kira dia akan terbuka pasti dia akan terbuka ke kanan dan ke kiri. Biar lebih lebih halus gambarnya, kalian bisa cari ya. Kalau x-nya 1, oh, kalau x-nya 1 nggak mungkin ya. Nah, nanti bisa pakai titik yang lain ya, misalkan apa ya yang mudah ya. Y-nya bisa masukkan akar 8 mungkin, biar bagus. Tapi paling tidak kalian sudah tahu bentuknya, terbukanya ke kanan atau ke kanan dan ke kiri. Minimal kita bisa mengidentifikasi secara singkat mana yang merupakan parabola, hiperbola, elips ya, dan juga lingkaran. Kalau lingkaran kan ciri-cirinya adalah koefisien x kuadrat dan y kuadratnya sama. Oke, ada yang menanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 3?
Belum ya. Nah, kita lanjut ke persamaan parameter. Persamaan parameter. Kita diberikan ya persamaan parameter, kemudian diminta mencari persamaan kartesiusnya dari kurva dan gambar sketsa kurvanya. Oke, berarti kan tugas kita adalah menghilangkan parameternya. Kalau di sini parameternya T ya, kita menghilangkan parameternya. Nah, kalau kita ketemu bentuk trigonometri, perlu diingat ya, sifat dari trigonometri itu kalau kita punya cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan satu ya. Jadi kita mau menghilangkan bentuk sin kuadrat dan cos kuadrat, kita rubah ke sifat cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan satu. Nah, kalau dari identitas trigonometri ini, kalau kita bagi kedua ruas dengan cos, ini kita bagi dengan cos, mungkin yang lupa ya, hubungan tangan sama sekan, kita bisa dapatkan dari identitas ini. Kalau kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat T, maka ini menjadi satu tambah tangan kuadrat T sama dengan seperkos, berarti sekan kuadrat T. Oh, berarti hubungannya kalau kita mau menghilangkan bentuk sekan T dan tangan T, kita bisa pakai identitas bahwa satu itu tidak lain adalah sekan kuadrat T dikurangi dengan tangan kuadrat T. Oke, kita coba ya ke kesamaan kartesiusnya untuk menggambar sketsa kurvanya. Nanti teman-teman bisa coba seperti tadi. Untuk yang D kita punya nih X sama dengan akar dari T tambah satu. Y sama dengan akar T. T-nya lebih besar sama dengan nol. Baik, kita cermati dulu syaratnya ya. Kalau T-nya lebih besar sama dengan nol, T-nya sama lebih besar sama dengan nol, maka kita akan dapatkan ya Y-nya ini akan lebih besar. Ini kan bentuknya akar T ya, bisa sama dengan nol. Sedangkan X-nya ini nanti akan lebih besar sama dengan akar satu. T lebih besar sama dengan satu ya. Nah, kalau T-nya sama dengan nol, maka kita akan dapatkan X-nya adalah akar satu, Y-nya sama dengan nol. Oke, berarti dia melalui titik sebagai titik pangkalnya ya, 1,0. Nah, sekarang kita coba eliminasi T-nya. Nah, mungkin Y sama dengan akar T kalau kita kuadratkan ya. Y sama dengan akar T. Oh, berarti kan T-nya sama dengan Y kuadrat. Kita coba substitusi ke X sama dengan akar T tambah satu. Nah, berarti apa yang kita dapatkan tuh? Jadi kita dapatkan ya, X sama dengan akar dari T-nya kita ganti dengan Y kuadrat, berarti Y kuadrat tambah satu ya. Y kuadrat tambah satu. Oke, berarti kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan Y kuadrat plus satu. Di X kuadrat min Y kuadrat sama dengan satu.
Dengan demikian ya, dia akan membentuk eh, hiperbola. Apakah hiperbolanya utuh dalam bentuk persamaan x kuadrat min y kuadrat sama dengan satu? Tidak ya. Dia hanya memenuhi untuk yang x-nya lebih besar sama dengan satu, y-nya lebih besar sama dengan nol. Pangkalnya 1,0. Oh ya, tadi ini yang melihat ciri-ciri tadi ya, yang ciri-ciri parabola, elips, hiperbola ini, kita lihat dengan sama dirubah dulu semuanya ke ruas kiri. Di ruas kanannya nol. Nanti baru diidentifikasi tuh. X kuadrat, Y kuadrat, koefisiennya sama atau beda. Kemudian tandanya sama atau beda. Baru tentukan dia elips atau parabola ya. Nah, jadi yang bentuk X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah satu ini, kalau dalam bentuk yang baris yang kedua ini kan, X kuadratnya positif, Y kuadratnya positif ya. Terus jangan menyimpulkan bahwa dia elips atau lingkaran. Tapi kita harus pastikan dulu eh, menjadi satu ruas ya X kuadrat dan Y kuadratnya. Ternyata kalau jadi satu ruas dia bentuknya hiperbola. Atau lebih pastinya kalian rubah dulu ke bentuk baku ya. Dari hiperbola, elips atau parabola. Nah, ini hiperbola. Oke, hiperbola X-nya tidak mungkin nol. Oke, pusatnya 0,0 ya. Ini pusatnya 0,0. Kalau Y-nya 0, X-nya bisa 1 - 1 nih. Nah, saya gambar pakai warna oranye ya. Nah, ini kira-kira sketsa dari X kuadrat min Y kuadrat sama dengan satu. Sedangkan yang diminta adalah kesamaan parameter yang D ini ya, di mana T-nya lebih besar sama dengan nol. Maka kita cukup gambarkan untuk kasus X-nya yang lebih besar sama dengan satu. Tadi sebelah kanannya satu. Dan Y-nya lebih besar sama dengan nol. Titik pangkalnya adalah 1,0. Nah, grafiknya ini nih. Nah, ini grafiknya ya. Yang saya kasih tebal ini. Hitam nih. Di arahnya ke kanan tanpa batas ya. Nah, ini grafik yang diminta ya. Jadi bukan yang diminta bukan yang gambar parabola oranye itu, tapi yang gambar hitam ini ya. Oke, nah itu yang D. Nah, kalau melibatkan trigonometri, berarti kita perlu menggunakan sifat identitas trigonometri itu. Cara menghilangkan sin T dan cos T, kita gunakan identitas cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan satu. Jadi kalau yang E ini kan kita punya ya X min satu sama dengan sinus T, sedangkan Y per 2 sama dengan oh, Y min 2, Y plus 2 dibagi 2 sama dengan cos T. Oh, berarti nanti dari sini nih, kita punya tuh sinus kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan satu. Oh, berarti nanti X min satu dikuadratkan tambah
Y tambah 2 per 2 dikuadratkan, berarti ini per 4 ya, sama dengan 1. Berarti dia bentuknya apa? Bentuknya elips. Dengan pusat 1, minus 2. Ingat bentuk elips, X min P kuadrat per A kuadrat tambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, nanti pusatnya P, Q ya. Nah, tapi apakah bentuknya adalah elips dengan persamaan ini secara utuh? Kita cek tuh untuk kasus T-nya ini ya. Nah, kalau T-nya ini sebagai titik titik pangkal, yaitu ketika T-nya sama dengan 0 ya. Kalau T-nya 0, berarti kan X-nya sama dengan 1 tambah sinus 0. Oh, berarti 1. Kemudian Y-nya itu 2 cos 0 min 2. Berarti 2 kurangi 2. 0. Oke, berarti titiknya tidak lain adalah 1,0. Sedangkan titik ujungnya ketika T-nya sama dengan Pi. Oh, berarti nanti X sama dengan 1 tambah sinus pi. Sinus pi itu berarti 0 ya. 1 tambah 0. Sedangkan Y-nya 2 cos pi min 2. Pi min 2 dikurangi 2. Oh, negatif. Negatif 4. Nah, agar lebih jelas lagi, nanti arahnya apakah eh, kemana? Kita bisa coba ya. Kalau T-nya pi per 2. Kita ambil aja yang mudah dihitung. X-nya sama dengan 1 tambah sinus pi per 2. 1 tambah 1, 2. Y-nya sama dengan 2 cos pi per 2 dikurangi 2. Berarti nanti ini negatif 0 kurangi 2 ya. Negatif 2. Oh, berarti nanti titiknya 2, min 2. Titik ujungnya tadi 1, min 4. Nah, coba kita sketsa. Dia elips nih. Pusatnya, saya pakai warna biru ya. Pusatnya adalah 1, minus 2. Ini 1 minus 2. Nah, ini pusatnya nih. Kalau X-nya 1, nanti kita dapatkan tuh Y-nya eh, Y plus 2 kuadrat. Oke, kalau X-nya sama dengan 1, kita dapatkan Y tambah 2 dikuadratkan per 4 sama dengan 1. Oke, berarti kita dapatkan Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Y-nya Y plus 2 sama dengan plus minus 2. Oke, berarti Y-nya bisa min 4, bisa 0 ya. 0 sama minus 4. Dengan cara yang sama, kalau Y-nya minus 2 pada sumbu mendatarnya ya. Y-nya sama dengan minus 2, maka kita dapatkan X min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, berarti X min 1-nya bisa 1 bisa minus 1. Oke, berarti X-nya sama dengan
Kalau minus satu berarti nol atau X sama dengan 2. Nah, bentuk elipsnya ini ya. Tapi apakah sketsanya utuh elips seperti ini? Tidak ya, kita perhatikan titik pangkalnya adalah 1,0. Saya pakai warna yang hitam ya. Titik pangkalnya 1,0. Kemudian ketika T-nya adalah pi per 2, kita dapatkan titiknya 2 per 2. Oke, berarti arahnya ke sini. Kemudian titik ujungnya ini. Nah, berarti arahnya ini ya. Jadi dia tidak utuh dalam elips, tapi setengah elips. Di mana titik pangkalnya adalah 1,0 dan titik ujungnya adalah 1,4 ya. Nah, yang F kita gunakan identitas ya. Tadi kita punya tuh eh, 1 tambah tangen kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Atau kita bisa juga ya tuliskan dalam 1 sama dengan sekan kuadrat T dikurangi dengan tangen kuadrat T. Jadi menghilangkan sekan T dengan tangen T, kita gunakan identitas ini. Nah, dari yang F, kita punya tuh X per 2 sama dengan sekan T. Kemudian Y3 sama dengan tangen T. Nah, di sini T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, di sini hati-hati. T-nya di sini min pi per 2 dan pi per 2-nya T-nya nggak masuk ya. Nah, kita buat persamaannya. Jadi dari 1 dengan sekan kuadrat T dikurangi dengan tangen kuadrat T. Maka kita dapatkan itu, kita substitusikan ya. Ini substitusikan ke sini. Kita dapatkan X per 2 dikuadratkan dikurangi dengan Y per 3 dikuadratkan sama dengan 1. Oke, berarti dia tidak lain adalah X kuadrat per 4 dikurangi dengan Y kuadrat per 9 sama dengan 1 ya. Berarti dia hiperbola. Nah, untuk T dari min pi per 2 sampai pi per 2, nilai sekan, nilai sekannya itu positif ya. Kan nanti sekan T-nya
Sekant T itu kan seperkos ya. Kalau kosnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 itu positif, maka nanti seperkosnya juga positif nih. Nah, sedangkan Y-nya nanti eh, jika T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka tangan T-nya ini bisa positif, bisa negatif. Tapi yang kita punya nih, X-nya ya. X-nya lebih besar dari nol. Jadi kalau kita diminta mengambil ini, maka parabolanya yang X-nya yang nol ya. Lebih besar dari nol. Nah, kalau kita sketsa, akan lebih mudah kalau kita sketsa parabolanya dulu. Kita coba gambar parabolanya ya, kayak yang biru. Pusatnya adalah 0,0 ya, ini pusatnya ya, tidak dilalui. Kemudian kalau puncaknya itu capai ketika Y-nya nol. Kalau Y-nya nol, nanti X-nya ketemu 2 sama min 2. Oke, kalau Y-nya nol, kita dapatkan X kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka X-nya bisa plus minus 2. Nah, ini puncaknya ya. Maka dia akan terbuka seperti ini. Nah, kita ambil yang X-nya positif. Kemudian, sedangkan Y-nya ini bisa positif, bisa negatif ya. Ini yang bagian ini nih. Nah, bagian yang hitam ini ya. Masalahnya, arahnya bagaimana tuh? Untuk menentukan arahnya, kita bisa melihat titik-titiknya ya. Kita bisa coba T-nya 0. Kalau T-nya 0, maka kita dapatkan tuh X-nya adalah 2 kali sekan 0 ya. Sekan 0 itu 1. Cos. Oke, berarti 2 ya nih. Y-nya adalah 3 tangen 0. Jadi kita dapatkan 3 tangen 0, 0 ya. Oke, 2,0. Oke, berarti di sini ya. Kemudian kalau T-nya sama dengan sudut istimewa saja yang mudah dihitung, misalkan pi per 3, 60 derajat ya. Di X-nya adalah 2 sekan 60 derajat. Per cos 60, cos 60 itu setengah. Oke, berarti 2 kali 2, 4 ya. X-nya 4 nih. Y-nya 3 tangen pi per 3. Positif ya. Tangen 60 akar 3. Berarti 3 akar 3 ya. Nah, berarti arahnya ke sini ya. Nah, berarti dari bawah naik arahnya seperti itu. Nah, itu merubah ya persamaan parameter ke persamaan kartesius. Dan hati-hati ya, batasan T-nya ini eh, membuat bentuknya itu tidak utuh. Maksudnya tidak utuh, bisa jadi hiperbolanya bukan hiperbola yang utuh, yang terbuka ke kanan kiri. Mungkin saja yang hanya, kalau kasus ini kan hanya terbuka ke kanan ya. Atau bisa juga
yang eh, ke atas saja, yang bawahnya tidak. Nah, itu bisa ya, tergantung dengan batasan T-nya. Ini nanti kalau T-nya kita batasi ya dari 0 sampai pi 2 berarti yang bagian atas saja. Atas sumbu X ya maksudnya. Nah, oke, kita silakan jika ada yang tanyakan dulu nomor 3. Baik, kita lanjut ke gradien ya. Gradien dari garis singgung. Jadi teman-teman masih ingat ya, gradien itu kalau kita punya Y sama dengan Fx, gradiennya, gradien di X sama dengan A, itu tidak lain adalah dy dx ya, dihitung di X sama dengan A. Dy dx dihitung di X sama dengan A. Ini gradiennya. Gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung di A adalah X-nya A, Y-nya berarti FA ya. M yaitu dy dx kita hitung di X sama dengan A. Nah, kalau dia bentuknya parameter seperti ini, kita tidak perlu ya berubah ke bentuk koordinat kartesius. Kita bisa manfaatkan samaan parameternya, kemudian kita gunakan aturan aturan rantai. M-nya itu kan tidak lain adalah dy dx. Dengan menggunakan aturan rantai, ini kita bisa hitung yaitu dy dt dibagi dengan dx dt. Artinya y kita turunkan terhadap t dibagi dengan x diturunkan terhadap t. Jadi dy dt itu kan tidak lain adalah turunan dari e pangkat t dikurangi t, yaitu e pangkat t kurangi 1. Sedangkan dx dt-nya itu kan e pangkat t ditambah 1 ya. Sehingga kita dapatkan dy dx yaitu dy dt dibagi dengan dx dt, yaitu e pangkat t dikurangi 1 dibagi e pangkat t tambah 1. Nah, gradiennya M-nya itu tidak lain adalah dy dx yang kita hitung ketika t-nya sama dengan 1 ya. Ya, t-nya sama dengan 0. Soal yang C ya. Maka kita dapatkan e pangkat 0 kurangi 1 dibagi dengan e pangkat 0 tambah 1. Oke, berarti 1 kurangi 1, 1 tambah 1. Ketemunya 0 ya. Mendatar. Garisnya mendatar. Nah, ini kalau kita rubah ke bentuk koordinat kartesiusnya mungkin ini tidak mudah ya untuk mengeliminasi variabel t-nya. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, mencari dy dx, kita bisa gunakan aturan rantai yaitu dy per dt kali dibagi dengan dx dt. Atau aturan rantai kan dy dt kali dt dx ya. Kan ini aturan rantai.
Tapi dt dx akan lebih sulit ya, agak agak sulit. Jadi lebih mudah kita tuliskan dalam bentuk dy dt dibagi dx dt. Nah, kemudian yang nomor 5 sama ya, tentukan persamaan garis singgungnya. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita cari dulu titik singgungnya. Titik singgung. Nah, nanti kalau ada yang keliru atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Titik singgung, berarti kita substitusikan T-nya ini sama dengan pi per 4 ya. Kalau T-nya sama dengan pi per 4, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 4 sinus pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Sin 45 derajat, berarti setengah akar 2 kali 4. Berarti 2 akar 2. Y-nya 2 cos pi per 4. Berarti 2 kali setengah akar 2, yaitu akar 2. Oke, berarti kita dapatkan tuh titik singgungnya adalah 2 akar 2, koma akar 2. Nah, sekarang gradiennya nih, M-nya nih. Kita cari dulu dy dx-nya. dy dt dibagi dengan dx dt. Yaitu dy dt. 2 cos T. Turunannya berarti negatif 2 sinus T. Dibagi dengan dx dt. dx dt. T4 cos T. Nah, berarti M-nya itu tidak lain adalah min 2 sin, kita masukkan T-nya pi per 4, dibagi dengan 4 cos pi per 4. Negatif 2 per 4, negatif 2 per 4 ya, ini kan negatif 2 kali setengah akar 2, dibagi dengan 4 kali setengah akar 2. Semuanya adalah setengah. Nah, M-nya tidak lain adalah setengah. Sehingga persamaan garis singgungnya Y min Y satunya adalah akar 2 ya. Sama dengan M X min 2 akar 2. Itu Y min akar 2 sama dengan min setengah X tambah akar 2. Itu Y sama dengan min setengah X plus 2 akar 2. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, kalau kita diminta mencari D kuadrat Y per dx kuadrat, atau turunan kedua dari Y ya, ini tidak lain adalah, oke, kita kan sudah dapatkan nih, Y aksennya, yaitu dy dx ya, yaitu min 2 sin T dibagi 4 cos T, atau min 1/2 sin per cos, tangen ya, tangen T. Nah, D kuadrat Y per dx kuadrat itu tidak lain adalah D Y aksen dt dibagi dengan dx dt. Jadi Y aksen kita turunkan lagi terhadap T. Ya, terhadap T ya. Dibagi dengan dx dt. Kan dia sebenarnya kan dy aksen dx ya.
Nah, dengan menggunakan aturan rantai, kita dapatkan tuh dy aksen per dt dibagi dengan dx per dt. Jadi min setengah tan tangen T diturunkan jadinya apa ya tuh? Min setengah sekan ya. Sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat T dibagi dengan x dt 4 cos T. Jadi ketika T-nya sama dengan pi per 4, kita akan dapatkan d kuadrat dx kuadrat ya. D kuadrat y dx kuadrat. Dx kuadrat itu tidak lain adalah min setengah sekan kuadrat pi per 4 per 4 cos pi per 4. Ini bisa dihitung ya. Itu min setengah sekan pi per 4 seperkos. Berarti kan akar 2 per 2 ya. Berarti 2 per akar 2 dikuadratkan per 4 kali setengah akar 2. Min 1 per 2 akar 2. Jadi kalau diminta menghitung d kuadrat y per dx kuadrat, itu artinya kita menurunkan y aksen terhadap x ya, dengan mencari y aksennya dulu menggunakan aturan rantai. Dan nanti baru yang dy aksen per dx kita turunkan menggunakan aturan rantai lagi. Di 2 kali. Oke, itu yang nomor 5 ya. Tentukan semua titik pada kurva dengan persamaan X sama dengan itu yang memiliki garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar sumbu sumbu Y. Berarti dia mendatar ya. Ah, tegak ya. Sumbu Y, tegak. Enggak tuh. Berarti kita cari tuh dy dx-nya ya. Dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Dy dt 3 cos T diturunkan jadi minus. Min 3 sinus T dibagi dengan 4 cos T. Agar tegak ya, agar tegak garisnya, agar garis singgungnya tegak, itu berarti kan syaratnya 4. Bentuknya haruslah 4 cos T-nya sama dengan 0, tapi yang min 3 sin T-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, di sini maka kita akan dapatkan ya, kalau 4 cos T-nya sama dengan 0, maka cos T-nya sama dengan 0. Sehingga T-nya tidak lain adalah pi per 2 atau
T-nya berapa tuh? 270 ya. 3pi per 2. Sehingga tipnya yang dimaksud ya, itu ketika T-nya sama dengan pi per 2 atau T-nya sama dengan 3pi per 2. Kalau T-nya adalah pi per 2, maka nanti X-nya adalah 4 sinus pi per 2 tambah 1, 5 ya. Y-nya 3 cos pi per 2 kurangi 1 min 1. 5, min 1. Sedangkan untuk yang eh, T-nya adalah 3 pi per 2, X-nya adalah 4 sinus 3 pi per 2, Y-nya tidak lain adalah tambah 1 ya. Berarti apa itu? Min 4 tambah 1 berarti min 3 ya. Y-nya 3 cos 3 pi per 2 dikurangi 1. X-nya min 3, min 1. Nah, ini ya. Atau bisa juga ya, kita bisa identifikasi dari gambarnya tuh. Di X sama dengan 4 sinus T tambah 1 berarti kan X min 1 per 4 sama dengan sinus T ya. Y sama dengan Y sama dengan 3 cos T kurangi 1. Oke, berarti kita dapatkan Y plus 1 per 3 sama dengan cos T. Nah, berarti menggunakan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1, kita dapatkan X min 1 kuadrat per 16 ditambah dengan Y tambah 1 per dikuadratkan ya sama dengan 9 sama dengan 1. Nah, dia elips nih. Elips ya. Pusatnya 1, min 1. X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, ini nanti mendatar gini ya. Jadi kalau X-nya 1, mungkin Y-nya aja. Jadi kalau kita punya Y-nya min 1 ya. X-nya nanti. Nah, dia kan bentuknya elips seperti ini ya. Jadi yang garis yang tegak itu berarti yang di ujung kanan dan kirinya. Di min 3 sama 5 X-nya ya. Secara grafik seperti itu. Nah, baik itu persamaan parameter ya. Baik, kemudian
dalam menghitung integral ya, kita juga bisa menggunakan persamaan parameter. Caranya sama ya, kita rubah dulu ke, kan dia dalam ada dua variabel ya, XY dan XY ya, ada XY ya. Agar kita bisa hitung, kita bisa rubah ke bentuk satu variabel, kemudian kita menggunakan materi matematika satu, teknik pengintegralan ya. Jadi kalau kita punya tuh eh, X sama dengan T, Y sama dengan T pangkat 3 tambah satu ya. Ini kan DY ya, DY batasnya Y nih. Jadi kalau Y-nya sama dengan satu, maka nanti kita bisa cari T-nya itu berapa tuh. Satu sama dengan T pangkat 3 tambah satu. Oke, berarti kalau kedua ruas kita kurangkan dengan nol, kurangkan dengan satu, kita dapatkan nol sama dengan T pangkat 3. KT-nya tidak lain adalah nol. Nah, kalau Y-nya sama dengan 9, yang kita dapatkan adalah 9 sama dengan T pangkat 3 tambah satu, maka 8 sama dengan T pangkat 3. Nah, maka tidak lain T-nya tidak lain adalah 2. Nah, sekarang kita substitusi. Substitusikan X sama dengan T, Y sama dengan T pangkat 3 tambah satu dengan batasnya ya. T-nya sama dengan nol, Y-nya sama dengan 2. Jadi integral 1 sampai 9 X, Y, DY, dia tidak lain adalah integral. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 1, T-nya jadi 0. Kalau Y-nya 9, T-nya 2 ya. X-nya kita ganti dengan T, Y-nya kita substitusikan dengan T pangkat 3 tambah satu. DY-nya apa? Oke, kita cari dulu tuh. Kan kita punya tuh Y sama dengan T pangkat 3 plus satu. Oke, berarti DY-nya tidak lain adalah 3T kuadrat D. Ingat, kalau eh, fungsinya itu adalah fungsi perkalian, pada integral kita tidak mengenal aturan perkalian ya. Jadi kita rubah dulu ke bentuk kita kalikan, kita jabarkan, kita ekspansikan ya. Jadi kalau T kali T pangkat 3 kali 3T kuadrat, kita dapatkan 3T pangkat 1 tambah 3 tambah 2 6 ya. Ditambah 3T pangkat 3 dt. Baru kita integralkan. Kita cari anti turunannya baru substitusi ya. Tidak langsung disubstitusi. Ingat, tidak langsung disubstitusikan. Tapi kita cari dulu anti turunannya. Integralnya dulu, diintegralkan dulu. 3T pangkat 7 bagi 7 tambah 3T pangkat 4 bagi 4. Dihitung di 2, dikurangi dihitung di 0. Nah, tinggal silakan dilanjutkan ya. Oke, kemudian tentukan luas daerah yang dibatasi sumbu X garis X sama dengan 3.
Oke, dalam menentukan luas daerah, mungkin akan eh, langkahnya ya, tentu kita coba sketsa dulu, agar kita tahu tuh daerah mana yang kita cari luasnya. X sama dengan 2T tambah 1, Y sama dengan T kuadrat. Nah, ini sepertinya para parabola ya. Ya, nih parabola. Oke, kita gambar dulu sumbu X. Sumbu X, Y-nya positif ya, ini T kuadrat. Jadi kita akan dapatkan tuh Y-nya pasti positif. Jadi dia di atas sumbu X. Sumbu X, garis X sama dengan 3. Parabolanya karena Y-nya positif pasti dia terbukanya terbuka ke atas. Nah, ini parabolanya ya. Daerahnya, ini sketsanya saja. Daerahnya itu X. Oke. Nah, kalau Y-nya 0, Y sama dengan 0, maka kita dapatkan T-nya sama dengan 0 ya. Kalau T-nya 0, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, berarti dia melalui titik 1,0 tuh. X-nya 1, Y-nya 0. Buka ke atas ya. Daerahnya itu tidak lain yang ini. Nah, kalau kita potong seperti ini ya, dikatakan tingginya nih Y nih. Di luasnya tidak lain adalah integral X-nya dari berapa tuh? 1 sampai 3 dx ya. Di mana fungsinya tidak lain adalah Y. Y dx. Nah, eh, sekarang kita coba substitusikan tuh. Kalau X-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2T plus 1. Kita dapatkan T-nya sama dengan 0. Kemudian kalau X-nya sama dengan 3, kita akan dapatkan 3 sama dengan 2T tambah 1. Oh, berarti nanti T-nya sama dengan 1. X sama dengan 2T plus 1. Maka nanti dx-nya adalah 2 dt ya. Sehingga kita bisa hitung ini sama aja dengan integral. Batasnya berubah dari 0 sampai 1. Y-nya adalah T kuadrat. Dx-nya 2 dt. Ini 2 T pangkat 3, 3 ya. Dihitung di 1, dikurangi dihitung di 0. Ketemunya 2/3.
Tuh ya. Oh, ini bisa juga ya parabolanya terbuka ke kanan ya. Nanti kita coba lihat dulu bentuknya. Sama dengan 2T tambah 1, Y-nya sama dengan T kuadrat ya. X min 1/2 sama dengan T, maka nanti kita dapatkan Y-nya sama dengan X min 1/2 dikuadratkan. Oke, dia terbuka ke atas. Baik, itu terkait dengan bab 10 ya. Bab 10, persamaan parameter dan irisan kerucut. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Jangan lupa ya untuk presensi ya melalui Six. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, untuk presensi di SIX-nya tapi belum ada ya Pak. Belum ada. Coba saya tanyakan ke Pak Oki ya. Belum ada atau kelewatan tadi? Jangan-jangan. Belum Masih dibuka kayaknya, Pak. Pak. Belum. Saya coba ingatkan ke Pak Oki ya. Oke, sambil jaga-jaga ya. Mungkin teman-teman yang namanya dalam format NIM, belum dalam format NIM nama, silakan rubah dulu ya. Nanti biar biar apa namanya? Biar nanti kalau ternyata eh, tidak dibukakan Six-nya, nanti saya bisa laporkan melalui yang hadir di Zoom. Silakan teman-teman yang nama di Zoom-nya belum dalam format name kemudian nama, dirubah dulu dalam format name nama ya. Minimal ada namanya. Yang ini yang pengguna Zoom ini mungkin dirubah dulu namanya, biar nanti kalau saya rekap bisa bisa terrekap ya. Bisa. Ya. Pak, Ya, ini ini lagi direkam kan, Pak? direkam Jika kami mau akses di mana ya, Pak, nanti ya? di eh, biasanya saya upload di YouTube sih. Teman-teman bisa buka di Teams ya. Sebenarnya saya pernah mengirimkan playlist. Nah, nanti bisa dicek aja di playlistnya di Teams. Oke, makasih ya, Pak ya. Oke, mungkin kita coba apa ya. Ini ya, nomor 9 sama 10 ya. Mungkin tidak tidak begitu panjang nomor 9 dan nomor 10.
Cukuplah 5 atau 10 menit. Oke, untuk operasi vektor kita masuk ke bab 11 ya, vektor. Kalau kita diminta menjumlahkan atau mengurangkan, maka kita cukup jumlahkan atau mengurangkan sesuai dengan komponen per komponen ya. Jadi kalau yang A ini U plus V, dia tidak lain adalah kita tambahkan aja tuh min 1 tambah 3, 2 tambah 4, dan komponen yang ketiga adalah 2 tambah 0 ya. Di 2,6,2. Vektor 262. Sedangkan kalau pengurangan ya kita kurangkan saja komponen-komponennya. Min 1 kurangi 3. Komponen yang kedua 2 kurangi 4. Komponen yang ketiga 2 kurangi 0. Sehingga kita dapatkan min 4, min 2,2. Sedangkan yang C ya berarti nanti kalau perkalian skalar itu setiap komponennya dikalikan dengan skalar ya. Jadi kita kalikan setiap komponen U dengan 2. Di min 2,4,4 kita tambahkan dengan 3V. Berarti setiap komponen di V kita kalikan dengan 3. 9, 12, 0. Tambahkan. Oke, berarti ketemunya 7, 16, 4 ya. Nah, U per panjang U, berarti ini vektor satuan ya ini. Vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1 ya. Nah, kita cari dulu panjang U, yaitu akar dari min 1 kuadrat, jumlahan dari kuadrat setiap komponennya. Akar dari 1 tambah 4 tambah 3 ya, dari 9. Maka kita dapatkan U per panjang U, dia tidak lain adalah, ya, di setiap komponen kita bagi dengan 3 ya. Min 1/3, 2/3, 2/3. Sedangkan panjang dari U plus V ya berarti kita jumlahkan dulu U plus V, baru kita cari panjangnya ya, normnya. Dari jawaban A berarti nanti 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Di akar 44 ya. 36 tambah 4 tambah 4. Nah, sedangkan U dot V, U dot V bisa kita hitung dengan mengalihkan komponen yang kalau yang A ini, U dot V tidak lain adalah min 4 kali 2 tambah 3 kali minus 2. Min 8 ditambah dengan min 6. Berarti negatif 14. Nah, nanti teman-teman bisa coba yang B, C, D ya.
Oke, begitu. Silakan. Eh, mungkin itu dulu. Sebelum saya akhiri atau sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan dulu. Tidak ada ya. Eh, pengguna Zoom siapa ya ini? Namanya pengguna Zoom. Mungkin dirubah dulu ya namanya nanti biar biar nanti kalau saya rekap bisa ke data. Oke, begitu ya. Mungkin kita sampai di operasi matriks kalian titik dulu. Pekan selanjutnya kita coba bahas yang operasi kali, kemudian persamaan garis, persamaan bidang dan seterusnya ya.